Shalom. Oke, hari ini kita mulai belajar hikmat Salomo. Ketika saya mulai, Tuhan tarik hati saya untuk belajar Salomo. Ini luar biasa. Ada hal-hal yang membuat saya jadi bengong gitu ya. Ternyata itu benar ya. Kok nggak kepikiran ya, nggak disadari gitu loh. Jadi saya coba mencari hikmatnya Tuhan tuh mengenai pekerjaan. Kemudian saya diajarkan masalah pekerjaan, hikmatnya Salomo. Hikmatnya Salomo adalah hikmatnya Tuhan ya, jangan salah. Karena apa? Asalnya dari Tuhan. Amsal itu adalah memang tulisan dari Salomo, tetapi itu berasal dari Allah. Jadi Allah pakai mulutnya si Salomo, tangannya Salomo, pikirannya Salomo untuk nulis. Ya, semua ayat di dalam Alkitab itu adalah hasil dari Tuhan berbicara. Ya. Nah, gini, ketika saya belajar Salomo, ya, ini butuh di kita adalah orang yang mau belajar. Kalau tipe orang yang gak mau belajar, jadi gini, ingat gak yang kemarin saya ngomong, yang saya kirim gambar soal keledai. Keledai itu bilang sama si macan, bilang mereka bertengkar. Keledai ngomong rumput itu biru. Ya kan, si keledai ngomong itu rumput biru. Si macan bilang kagak, itu hijau. Biru, hijau, biru, hijau, gitu kan. Ya udah, kita ke Raja Utan, ke singa. Nah, ketika ke singa ngomong, disalahin si macan ya. Kamu yang salah. Dia marah lah si macan. Terus si keledainya, ya gue menang, betul kan? Rumput itu hijau. Biru. Akhirnya tetap si macan dihukum juga. Terus macan nanya, kenapa? Kamu ndak bisa ngomong sama orang yang udah kepala batu, yang keras kepala, yang udah dongo. Percuma, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C sama E juga tetap aja percuma. Jadi buang-buang waktu. Gitu loh. Si macan dipersalahkan, kenapa lu mau ngomong sama dia? Udah ketahuan dia dongo. Gitu loh. Artinya gini, ada orang-orang yang emang udah nggak bisa diajarin. Yang A ngomong ke dia, yang B ngomong ke dia, yang C ngomong ke dia, tetap nggak digubris gitu loh. Dia punya pegangan, pokoknya ini benar. Mau C, mau D, mau E, semuanya ngomongin nggak kena. Karena memang udah hatinya udah kepala batu, udah keras kepala. Nah, orang kayak gitu susah. Seperti kemarin saya ngomongkan, ada 5 aspek hidup. Ada beberapa orang yang bertanya sama saya, kok nih saya di mana yang ininya? Ya ada. Ya saya jawab karena dia bertanya. Nah, ada satu orang yang bertanya sama saya. 4-nya bagus, 1-nya jelek. Itu membuat dia kepikiran, kenapa satunya ini jelek? Dan itu dia mempunyai hati yang mau belajar. Hati yang mau belajar, yang mau dikoreksi, yang mau untuk menerima sesuatu yang baru. Kenapa saya bisa ngalamin seperti ini? Bisa mencapai tahap ini? Karena saya membuka hati, membuka diri, tidak menutup untuk hal-hal yang baru. Kalau hati kalian sudah tidak punya hati yang mau belajar, itu udah susah, nggak akan bisa dapat hal yang baru. Apalagi yang sudah kepala batu. Nah, hari ini saya bicara, ini sebetulnya ini 3 pelajaran, 3 atau 4 pelajaran saya jadiin 1.
Karena pelajaran hikmat Salomo ini panjang sebetulnya. Tapi saya akan coba berusaha. Siapa tahu di sini ada orang-orang yang mau belajar. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sudah ayat 12-nya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada orang yang seperti engkau di antara raja-raja. Nah, si Salomo ini ketika ada sebelum itu kan dia itu anak masih kecil. I'm a little boy. Jadi laki-laki yang baru sekitar 15 tahun. Kalau para ini bilang sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi dia jadi raja. Ketika jadi raja dia melihat. Gitu loh. Gue butuh nih. Nah. Coba ya. Alasan Salomo untuk meminta kebijaksanaan, dia minta sama Tuhan. Karena dia melihat. Dia tuh masih muda. Dia tahu dia gak punya kemampuan. Dia melihat ketidakmampuan akan dirinya sendiri. Kalau kalian merasa butuh firman, ikutin caranya si Salomo. Kenapa dia minta hikmat? Karena dia tahu ada yang ketidakmampuan dalam dirinya, sehingga dia butuh itu. Yang kedua, dia melihat kemampuan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Taunya dari mana? Sejarah Israel. Bagaimana Tuhan melakukan tulah di Mesir, dan ketika mereka keluar, orang-orang Mesir pada ngasih dengan pokoknya dikasih kepada orang-orang Israel. Kemudian laut bisa terbelah, kemudian ada awan, ada api. Wah, itu luar biasa dahsyatnya banget gitu loh. Sehingga si Salomo melihat, gila ini Tuhan Israel ini luar biasa. Dia ngelihat ketidakmampuan, tetapi dia ngelihat kemampuan Tuhan. Yang ketiga, karena tahu dia ngelihat ketidakmampuan, dia ngelihat Tuhannya. Dan dia sebagai raja, dia ngelihat. Sebagai raja, memimpin sebuah bangsa itu butuh yang namanya kebijaksanaan. Bagaimana untuk dia bisa memimpin? Itu butuh kebijaksanaan. Nah, banyak orang tuh tidak memikir. Sebetulnya kita butuh kebijaksanaan. Nanti saya akan ingat. Itulah alasan kenapa Salomo, karena melihat ketidakmampuannya, melihat kemampuan Tuhan, dan melihat kebutuhan akan tugas sebagai seorang raja, yaitu kebijaksanaan. Atau bagaimana caranya di dalam memimpin, merencanakan, mengambil keputusan. Itulah alasan dari para Salomo. Nah, makanya dia minta sama Tuhan hati yang paham. Dia minta hati. Hati. Bukan pikiran. Apa? Hati. Saya pengen nanti, saya nggak tahu, kayaknya nggak mungkin hari ini. Tuh kalian minta hati penuh hikmat yang butuh. Ketika si Tuhan melihat si Salomo, dia cuma minta hati yang bijaksana. Tuhan lihat, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta musuhnya, nyawa musuhnya, dia cuma hanya minta kebijaksanaan.
Makanya plus dia masih sangat muda. Makanya kemarin minggu lalu saya katakan, orang udah tua itu susah. Karena sudah banyak kerak daripada yang namanya dunia keduniawian. Tetapi anak masih muda itu masih murni. Jadi pembentukan karakter sifat itu masih lagi dibentuk. Gitu loh. Nah, apalagi dia dibawa asuh anak daripada Daud. Jadi Daud memang sudah mempersiapkan Salomo dengan firman. Jadi selama dari 1 sampai 15 tahun sebagai raja, itu semua hatinya dipersiapkan. Murni. Tidak ada kekotoran, maksudnya ada keduniawian segala macam. Karena ada Daud. Daud itu kenal Tuhan. Jadi dia mengajari anaknya ini Salomo. Pengaruh. Kalau hati daripada gini, kalian pasti mau minta hati. Pasti pada nanti minta hati hikmat. Tahu nggak? Hati hikmat itu tergantung hati kita. Kekotoran dunia itu menghalangi hati kita dipenuhi yang banyak. Kamu minta boleh, tetapi Tuhan akan kasih hati. Tetapi hati ini bisa bertumbuh. Kamu berhikmat atau tidak tergantung kamu. Kita tidak bisa dipenuhi seperti Salomo. Gak bisa. Umur kalian berapa? Gak bisa. Dan ini yang diberikan sama Tuhan adalah hati Allah. Allah memberikan hatinya kepada Salomo. Makanya Salomo, 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian amat kecil, serta akal yang luas. Seperti apa? Pasir bisa dilihat, bisa dihitung. Itulah yang Tuhan berikan kepada Salomo. Makanya firman Allah katakan tidak akan ada lagi orang yang sama seperti Salomo. Tapi setidaknya kita masih bisa namanya kecipratan hikmatnya. Ya. Memang hikmat Salomo itu dalam. Saya tadi pelajari masalah pekerjaan, nanti minggu depan. Apa sih hikmatnya untuk pekerjaan? Begini. 3 hari yang lalu lah, ketika saya lagi ngeliat seseorang, tulisan seseorang, dia ngomong begini, ininya sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, curhatannya. Dia tulis itu beberapa ini ya. Bagaimana dia bilang, saya ini seorang laki-laki punya anak. Saya punya cicilan 20 tahun. Saya harus bekerja keras. Saya ketika ngeliat anak saya ternyuh. Saya sayang sama dia, saya memikirkan nanti dia sekolahnya gimana. Dia memikirkan nanti dia kuliahnya seperti apa, apakah dia ada uang. Sedangkan pekerjaan gajinya itu terbatas, dalam arti ya naik sedikit, bahkan gak naik gitu ya. Sedangkan harga-harga barang pada naik semua. Ketika saya membaca seperti itu, saya tanya dengan Salomo, saya nanya, kenapa ya kehidupan manusia seperti itu ya? Saya melihatnya bahwa banyak yang susah. Banyak yang hidupnya itu ya mengalami kesulitan. Dan mereka harus bekerja mati-matian, susah. Soalnya di komen itu, ya saya gak ngalamin. Ya semangat, kita sama-sama sebagai laki juga kita memikirkan
keluarga. Terus Salomo langsung ngomong sama saya begini. Hikmatnya ngomong begini. Seseorang, dia mengalami kedewasaan, mengalami seperti itu. Dan dia mengalami kesulitan. Karena tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Dan kemudian dia ingetin saya. Kamu ingat yang dulu 4 prinsip yang membuat anak itu bisa berhasil. Ya, itu benar. Jadi yang membuat seseorang itu berhasil gak berhasil, tergantung orang tua, bukan tergantung anaknya. Orang tua dablek, orang tua gak peduli anak, gak bakal berhasil. Gak bakal. Kecuali anak itu mau berubah. Tapi biasanya susah sekali, karena sudah terbentuk. Ada 4 hal itu saya gak bisa ngomongin sekarang. Bagaimana, saya cuma ngomong kemarin sama si itu doang. Dulu pernah saya ngomongin kok di sini. Tapi pada waktu kemarin ketika saya lagi ngerenungin dikasih tahu seperti itu, saya shock juga. Yang membuat manusia kenapa mengalami hidup yang susah? Karena tidak dipersiapkan oleh bapaknya, emaknya. Puji Tuhan. Paling tidak saya sudah siapin anak saya. Oke, saya balik lagi. Apa sih arti hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk bisa memilah dan memutuskan mana yang terbaik. Itu hikmat. Kemampuan untuk bisa memilah dan memutuskan mana yang terbaik. Memilah itu artinya memisahkan, pisahin, dikelompokin, diklasifikasikan sehingga bisa memutuskan yang terbaik. Karena ada yang benar, ada yang baik, tapi belum tentu yang terbaik. Tapi orang yang punya hikmat tahu memutuskan yang terbaik. Ketika seseorang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam hatinya, maka dia akan dipimpin dengan hatinya, bukan dengan pikiran atau dengan jiwanya. Kenapa? Karena semua yang terlihat di dalam dunia ini bisa menipu kita atau tidak menyatakan yang sesungguhnya. Karena di cover, karena ditutupin. Tetapi ketika orang punya hikmat, maka hatinya bisa menilai lebih dalam, bukan sekedar keputusan yang biasa yang diambil berdasarkan apa yang dia lihat. Tetapi orang yang berhikmat tahu yang lebih dalam. Itulah yang diperoleh oleh si Salomo. Tuhan memberikan namanya hikmat, pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi dia itu punya hikmat berbagai macam bidang. Sehingga dia tahu masalah A, masalah B, dia tahu semuanya dia tahu. Hikmat itu, jadi gini, misalnya kita dagang. Kita butuh hikmat apa? Bagaimana cara dagangan kita ini bisa laku? Itu namanya hikmat. Terus bagaimana kita bisa kerja dan kita bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi? Gimana caranya? Itu hikmat. Seringkali kita nggak berpikir bahwa ternyata hikmat ini adalah sesuatu yang harus kita punya. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk bisa memilah dan memutuskan mana yang terbaik. Sehingga ketika kita tahu yang terbaik, kita ada di dalam terbaik, kita ngikutin apa yang terbaik, pasti berhasil. Nah, pernah Ratu Sheba datang ke
Coba 1 Raja-Raja 10 ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Berarti ini ratu dari negaranya datang ke situ cuman cobain, ini benar nggak sih nih si Salomo pinter nih, bijaksana apa? Berarti bukan 1 pertanyaan, bukan 2 pertanyaan, mungkin puluhan pertanyaan. Ditanyain semuanya bisa kejawab. 1 Raja 10, nah ayat 23-nya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. 1 Tawarik 29 ayat 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Siapa yang buat? Tuhan. Akibat diberikan hikmat, hikmat itu membuat Salomo menjadi besar. Membuat dia pinter, dia pandai, punya pengetahuan. Sehingga orang-orang lain lihat. Wow, luar biasa Tuhan ya orang Israel. Dia menempatkan seorang raja yang luar biasa. Pada waktu itu yang ditekankan oleh Tuhan memang kekayaan dan hikmat. Supaya orang dunia lihat Tuhan itu real atas Israel. Tuhan ingin bekerja di dalam diri kita. Tuhan ingin kita memperoleh kekayaan supaya apa? Kita jadi berkatnya orang lain. Kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Orang miskin, orang susah mana bisa dipakai. 2. Inilah yang Tuhan inginkan kita, kalian Mahanaim, mengerti akan hal ini. Supaya satu hari kalian bisa dipakai, uang kalian dipakai untuk menolong orang lain. Yang mental tempe, yang udah tua, minggir. Biasanya udah susah. Makanya yang dibutuhkan tuh laki-laki atau perempuan itu yang masih muda, yang masih pure, yang masih diberikan sebuah mental, sebuah pengertian supaya dia bisa fight untuk bisa bangkit. Tetapi kalau orang udah tua itu susah. Buat apa? Buat anak? Mendingan gue udah cukup buat diri gue sendiri, udah cukup. Gue udah bersyukur kok. Sehingga ada orang kemarin ada yang pernah ngomongin gini loh. Kamu harus punya mobil. Nggak perlu Saya udah bersyukur kok. Saya harus bersyukur dengan apa yang ada yang saya punya. Saya harus bersyukur. Kalau itu kayaknya gimana ya? Itu namanya saya nggak bersyukurin dengan apa yang ada dong. Masa meminta sesuatu yang lebih kayak begitu? Nah, itu karena pengajarannya. Yang diajarkan oleh gembalanya. Atau pola pikir yang terbentuk oleh orang Kristen di luaran sana itu seperti itu. Yang mengatakan jangan minta sesuatu yang duniawi. Nggak boleh. Itu sesuatu yang seharusnya kalau minta hal yang rohani. Jangan duniawi. Itu nggak benar, bersyukur aja. Itulah kenapa orang Kristen. Itu adalah kerjaan setan. Mengurung namanya pola pikir orang Kristen termasuk pendetanya. Supaya apa? Tuhan itu tidak bisa kerja. Tuhan ingin bekerja melalui orang Kristen untuk bantu sono, tolong yang itu, tolong mak lu, tolong bapak lu. Nanti kalau sakit gimana? Nanti gimana? Tolong mereka, lu mesti punya duit, lu kan gak punya duit gimana? Nah,
sama pendeta, jangan punya keinginan kayak begitu. Itu nggak benar, minta keinginan kemuliaan Tuhan. Pret. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita untuk jadi kemuliaan sehingga orang bisa ngelihat Tuhan ada di orang itu. Tuhan memberkati dia. Tapi kalau kita susah, mana Tuhannya? Sampai sekarang susah. Mana buktinya lu orang Kristen yang diberkati? Mana buktinya? Apa? Mempermalukan Tuhan. Minta dibelas, kasihanin. Tapi kalau kita kaya, apa kita dibelas kasihanin? Nah makanya kalian yang masih muda atau yang pengen mau berubah, mentalnya harus dinaikin. Mental tempe, mental pengemis susah. Ini aja tadi pagi saya dapat itu aja, ntar malam saya akan ngomong sama anak saya. Mengenai pekerjaan apa yang Tuhan omongin sama saya. Nggak kepikiran banget. Padahal itu titik tolaknya. Wow. Emang hikmat Salomo luar biasa. Saya sambung. Panjang nih sebetulnya. Nah, terus bagaimana masalah hikmat itu? Coba Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina. Kalau saya bilang dongo ya dongo gitu loh. Jadi orang bodoh yang hina hikmat. Ketika dididik, dikasih tahu, ditegur enggak. Dia nolak. Itu adalah orang yang bodoh. Firman lo yang ngomong ya, bukan saya. Takut Tuhan kan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya sambung nanti. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini. Saya langsung ini deh ya. Nah, kenapa dimulai kalimat takut akan Tuhan kemudian permulaan dari pengetahuan? Takut adalah permulaan pengetahuan. Saya ini takut akan Tuhan aja. Takut ini adalah sebuah perasaan terhadap sesuatu. Di sini adalah perasaan takut kepada Tuhan. Jadi untuk mulai belajar mengenai kebijaksanaan harus dimulai dengan punya perasaan takut sama Tuhan terlebih dahulu baru bisa belajar. Kenapa? Nah, saya jelasin gini. Arti kata takut adalah merasa gentar. Ya, ini dalam terjemahan Indonesianya ya. Tidak berani terhadap atau menghadapi sesuatu hal. Karena apa? Karena hal itu bisa memberikan efek negatif terhadap dia. Itu takut. Takut setan. Kenapa takut setan? Nanti gue ditakutin, ntar gue diapa-apain gitu loh. Nah, itu namanya takut. Nah, tetapi takut akan Tuhan artinya engkau merasa Tuhan adalah sosok pribadi yang harus dihormati, tidak boleh disepelekan, harus didengar, ditaati, tidak boleh ngelawan. Menurut apa yang dia omongin. Nah, kenapa ada rasa takut Tuhan? Karena kita harus memandang bahwa dia adalah pribadi yang harus dihormati. Kalau lagi ngomong, disuruh, lagi dididik, nurut. Bukan yang ngelawan. Enggak, gue gak seperti itu. Nah, yang tadi katakan, ada satu orang itu ketika dikasih cuma satu masalah. Apa yang dia lakukan? Dia kepikiran. Kenapa gue satu ini gak bisa? Padahal punya duit. Semuanya bagus. Dia mau belajar. Dia melihat ada satu pribadi yang memang harus didengerin. Kalau kita nggak perlu, nggak apa ya? Ketika kita dikasih tahu, ketika kita ditegur, ketika ini, kalau kita langsung membuka benteng, membuat benteng, Tuhan nggak bisa kerja. Minggu lalu saya katakan, ranting yang pengen mau
bermakin berbuah, itu harus dikorek, dibersihkan. Yang nggak mau dibersihin ya sudah. Tetapi kalian mau yang dibersihkan, kalian harus mau ditegur. Jadi hikmat itu ngelihat Tuhan adalah pribadi yang gue harus takutin, dia ngomong, gue yain. Oke Tuhan, saya ngerti, memang saya salah. Oke Tuhan, saya akan nurut. Jadi permulaan hikmat kita harus adalah orang yang mau tunduk, mau ditegur, rendah hati. Nah, apa alasan kau mengatakan seperti itu? Harus takut akan Tuhan terlebih dahulu. Saya udah bertanya lagi, terus jawab begini. Tuhan adalah pribadi yang ciptakan manusia. Dan dia yang membuat semua aturan yang ada di dalam dunia. Dialah sumber pengetahuan. Dialah ujung dari semua pengetahuan. Dialah yang mempunyai kekuatan, semua kekuatan yang ada di dalam bumi maupun di surga. Jadi sedemikian besarnya power yang dia miliki, maka orang yang mau belajar harus melihat kekuasaan Tuhan yang begitu besar. Kedaulatan Tuhan. Seharusnya membuat manusia itu takut akan kebesaran dan kekuasaannya. Jadi sebelum orang itu belajar Amsal, mencari kebijaksanaan, dia harus melihat kebesaran dan kekuasaannya Tuhan. Sehingga ia akan mempunyai rasa takut karena melihat kedahsyatan Tuhan. Kalau kita mau belajar, karena begini, Amsal itu, gini deh saya langsung masuk ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Apa gunanya sih kita memperoleh hikmat? Buat apa sih hikmat? Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Tuh. Berbahagia orang yang mendapat hikmat. Terus kenapa? Orang yang mempunyai kepandaian. Kalau di dalam bahasa Inggris itu bukan kepandaian, tetapi pengertian. Jadi gini, kebijaksanaan sama pengertian itu adalah dua hal yang sama. Maksudnya gini, orang bisa bijaksana, maksudnya ada perkataan bijaksana, tetapi kalau dia nggak ngerti caranya, itu nggak bisa. Jadi ada namanya, nanti saya jalin, namanya kebijaksanaan dan pengertian. Nah, orang yang memperoleh pengertian kalau dalam ini ya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Ya, jangan membandingkan hikmat dengan uang, dengan emas. Ini ngomong nih. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, nggak bisa nyamain. Jadi ini hikmat bukan masalah duit. Lebih daripada duit. Lebih daripada emas. Contohnya begini paling simpel. Itu saya pernah katakan. Teman saya kaya. Anaknya dia nggak punya hikmat bagaimana mendidik anak. Sehingga anaknya ini menjadi kecewa dan marah sama dia karena dia pukulin. Akhirnya ini anak menjadi anak yang menyusahkan buat dia. Hikmat melebihi uang yang dia punya. Dia nggak punya hikmat cara didik anak. Ini maksud firman. Sekalipun dia punya uang, anaknya rusak gara-gara dia. Kenapa? Nggak punya hikmat cara didik anak. Nangkap ya? Jadi hikmat itu melebihi daripada emas. Jadi jangan berpikir bahwa kita punya hikmat adalah punya. Apa maksudnya dengan hikmat itu? Gini loh, orang yang berhikmat otomatis akan kaya. Loh. Kenapa? Karena dia ngerti cara kerjanya. Cara dagangnya. Ketika dia bekerja, ketika dia bisnis, dikasih hikmat. Nangkep gak? Kalau orang yang gak punya hikmat, dia gak tahu tuh dagang kayak gimana. Mesti ngasilin duit, dia gak tahu. Makanya dari pagi sampai malam pulang,
Tetap aja bertahun-tahun. Begitu aja, susah hidupnya. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena nggak punya hikmat, nggak punya pengertian bagaimana caranya, nggak punya. Tapi ketika orang yang punya hikmat, dia bisa menghasilkan uang tanpa bersusah payah. Terserah percaya apa enggak. Terus sambung. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh kesusahan. Segala jalannya miskin, bermasalah. Firman ngomong loh, jalannya bahagia. Kalau hari ini kita nggak bahagia, berarti nggak berhikmat. Simple. Jalannya adalah penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ini bagi orang yang dapat hikmat ya, judul awalnya ya, ayat awalnya. Berbahagialah orang yang dapetin hikmat. Gitu loh. Jalannya adalah penuh bahagia, jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Pohon kehidupan. Ada orang lain. Kita bos, ada orang lain yang butuh kita. Orang miskin mana bisa. Orang miskin mana bisa bikin kerjaan. Artinya apa? Kita menjadi pohon kehidupan, memberikan kehidupan kepada orang lain. Jadi kalian tuh harus berhasil. Banyak orang-orang yang butuh kerjaan. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan aja nih katanya. Dengan hikmat aja dia telah meletakkan dasar bumi. Pakai hikmat nih Tuhan. Dengan pengertian ditetapin nanya langit. Langit itu bagaimana? Kayak kemarin tuh ada malam yang ada cahaya merah gitu loh, bulan. Gerhana bulan ya atau matahari gitu, matahari. Pokoknya yang warnanya merah. Itu Tuhan tetapin dengan pengetahuan, dengan pengertian. Tuhan aja pakai hikmat. Dan dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Inilah pelajaran banyak orang Kristen, pendeta sekalipun banyak yang gak ngajarin beginian. Bahwa sebetulnya hikmatlah yang dibutuhkan oleh kita. Kita harus punya hikmat. Di dalam semua aspek ini harus punya hikmatnya. Bagaimana cara untuk kita ketuhanan, keluarganya, kita harus bagaimana? Ada di antara kamu yang gak punya. Makanya buahnya begitu. Terus kemudian kesehatan, pekerjaan, uang, ini semua ada hikmatnya. Nggak punya hikmat, nggak ada buah. Taunya dari mana? Hidupmu bertahun-tahun sama atau enggak? Simple. Kalau kamu punya hikmat, kesehatan, kamu pasti sehat. Nggak mungkin nggak sehat. Nggak mungkin. Tetapi karena nggak punya hikmat, makanya sakit-sakitan terus. Kalau kamu punya pekerjaan, kenapa pekerjaanmu? Cukup hanya gaji, segitu aja. Bertahun-tahun, nambah cuma segitu-segitu. Hidup dalam pas-pasan. Dapat orderan kadang-kadang dapat, kadang enggak. Tidak mengalami pertumbuhan yang jelas. Berarti nggak punya hikmat. Bisa bicara logika nggak sih? Lebay nggak? Logika nggak? Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Terus bagaimana untuk saya bisa berhikmat?
Jadi gini, tadi saya bicara masalah Salomo. Bagaimana Salomo itu dipakai sama Tuhan karena Tuhan kasih dia hati berhikmat. Bagaimana keluar biasaan di mana ketika Allah memberi kepada Salomo, dengan Salomo dikasih hikmat itu, wah luar biasa. Maka firman katakan, di tangan kananku kekayaan dan kiriku panjang umur. Itu kan berarti terbalik lah ya. Prinsipnya bahwa Tuhan lakuin di Salomo. Tuhan aja yang katakan meletakkan dasar bumi aja pakai hikmat. Apakah kita nggak merasa butuh? Makanya di ayat di Alkitab katakan hikmatnya manusia dan hikmatnya manusia. Hikmatnya manusia adalah A, hikmat manusia Allah adalah B. Nah manusia kebanyakan pakai hikmatnya manusia. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin. Di orang Kristen nggak ada yang ngajarin pendetanya. Sekarang pertanyaan gini, bagaimana kita bisa berhikmat? Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Itu saya baca begini. Maksudnya apa ya? Permulaan hikmat adalah peroleh hikmat. Kumaha ya? Makanya kalau ngerenungin itu lama. Permulaan hikmat adalah peroleh hikmat. Nah, saya jelasin gini. Perolehan apa gini? Permulaan daripada saya nggak haus adalah dapetin apa? Air, minum. Permulaan bisa orang itu bisa mengendarai mobil, harus ada mobilnya. Gimana dia bisa mengendarai mobil, mengemudi mobil kalau dia nggak ada mobilnya? Nah, oke, mobil udah ada. Dia harus punya pengertian nggak cara nyetirnya? Harus. Itulah dari segala yang kau peroleh, jadi kau memperoleh yang namanya mobil itu, perolehlah pengertian. Perolehlah bagaimana caranya nyetir. Masukin giginya, ngegas, ngerem. Segala sesuatu kamu harus ngertiin caranya. Itu namanya pengertian. Jadi permulaan hikmat adalah dapetin hikmat dulu. Ya dong. Gimana kita berhikmat? Lah gak punya hikmat di dalam diri kita. Artinya adalah ketika kita merasa butuh hikmat, minta hati hikmat itu supaya masuk dalam diri kita. Selama hikmat belum masuk dalam hati kita, yang gak ada hikmat, yang ada hikmat manusia. Nangkap? Yang saya ingin katakan begini, kita harus punya sebuah keinginan. Kita itu butuh hikmat. Supaya jalan hidup kita tadi katakan, itu semuanya bahagia. Kita enggak susah. Semua tuh apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan itu mesti ada hikmatnya. Cara kerjanya gimana, cara dagangnya gimana, cara jualannya gimana, cara gini-gini ini gimana. Itu semua butuh namanya hikmat. Tetapi orang yang mempunyai hikmat harus punya kerendahan hati. Mau enggak? Kalau kerendahan hatinya dia enggak mau, ya enggak bisa. Kalau dia berpikir udahlah gue cukup, ya sudah cukup. Kalau orang yang mau berhikmat berarti mau nambah duitnya. Tapi dia diblok dengan
rasa cukup. Ya sudah gak bisa. Nangkap gak sih? Ngerti gak maksud saya? Atau anakku sudah cukup untuk 2 juta. Ini salah sebulan. Ya udah cukup, ya udah 2 juta. Tapi dia minta hikmat. Tapi dia ngomong cukup 2 juta. Ya gimana? Bertentangan, ya gak bisa. Jadi ketika seseorang mau lebih, dia harus minta, Tuhan saya mau hikmat. Saya gak mau 2 juta, saya mau 5 juta. Saya mau 10 juta. Itu baru Tuhan kasih hikmat. Jadi bukan terpaku dengan rasa ucapan syukur. Bersyukur tetap harus ada. Tetapi itu enggak cukup. Harus ada keinginan yang lebih supaya Tuhan mau berkati kita dan kita dijadiin alat untuk berkati orang. Yang amin cuma satu. Kalian tuh harus berhasil. Karena Tuhan pengen pakai kalian. Keinginan Tuhan, kekayaan yang di surga, itu diberikan kepada orang-orang Kristen. Supaya orang itu dipakai sebagai alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan. Buat nolong orang lain. Tapi kalau engkau gak punya keinginan, bagaimana bisa Tuhan menjadi engkau sebagai kemuliaan Tuhan? Gak bisa. Orang lain tuh ngelihat engkau tuh direndahin. Kamu adalah orang rendah. Orang lain yang ngelihat loh. Ya tapi kan kita orang Kristen. Emang orang Kristen doang? Di sana banyak orang luar. Yang bukan orang Kristen yang bisa menghina. Saya ingat sekali mama saya pernah ngomong kok. Karena memang dia dihina. Sama keluarga-keluarganya. Kalau lu gak punya duit, lu dihina. Ketika mama saya mulai ada duit, bisa beli rumah, bisa beli mobil, baru loh orang-orang itu yang menghina, baru ngakuin. Makanya saya gak mau anak saya dihina. Saya gak mau. Mau hina anak saya, dibilang apa? Pendidikan. Dibilang goblok. Gak bisa. Goblok lu gak bisa apa-apa lu begini-begini. Anak saya pintar. Tiga-tiganya. Tidak satu pun yang goblok. Semua pendidikan tinggi. Gak ada pendidikan rendah. Anakmu pendidikan rendah bisa dihina orang. Saya gak mau anak saya dihina. Karakter. Anak saya semua bagus. Gak ada tuh saya ngalami pemberontakan. Anak tiba-tiba ngelawan. Diomongin ngelawan. Kagak. Anak saya semua laki-laki loh. Semuanya nurut. Kita ngomongin nurut. Gak ngelawan ngebangkang. Memang ada perbedaan pendapat. Tetapi bukan berarti dia ngelawan. Ngebangkang. Enggak mau yang merontak. Enggak pernah saya alamin. Mau hina anak saya kayak gitu? Nggak bisa. Saya berani ngomong begini, karena ini yang saya alami. Kalian kenal anak saya. Saya nggak mau anak saya dihina. Itu hati Bapak. Kalau kamu sayang anak. Saya memproteksi anak saya. Saya menjaga anak saya, supaya anak saya tidak dihina. Bahkan sampai nanti. Saya mempersiapkan mereka untuk mereka berhasil. Saya jamin berhasil. Sombong banget. Terus apa saya ngomong? Aduh saya gak tahu ya anak saya berhasil apa enggak ya. Ngomong gitu. Orang tua harus punya. Saya berani ngomong gitu. Kenapa? Semuanya sudah persiapin. 4 macam itu. Semuanya sudah siapin semua. Sehingga saya bisa berani ngomong. Nanti kamu akan lihat kok anak saya berhasil atau enggak. Masa saya ngomong ya saya ya mudah-mudahan lah anak saya bisa berhasil. Saya tidak punya bayangan itu.
Gak punya. Bayangan saya yang saya ciptain buat anak saya adalah berhasil. Kamu berani? Kamu bisa berani ngomongin anak saya akan berhasil? Tapi kamu gak persiapin semuanya? Mimpi itu. Kalau satu hari kamu dihina, anakmu memberontak, jangan nyalain. Yang tadi awal saya katakan, kenapa orang itu banyak hidupnya susah? Karena tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Anak berjalan dengan sendirinya. Itu yang saya pernah alamin. Makanya saya gak akan pernah anak saya harus ngalamin lagi. Enggak. Apakah anak saya harus bikin susah? Kagak. Gini loh, banyak orang berpikir anak itu harus disusahin dulu supaya anak itu bisa berhasil, punya mental. Kagak, bukan itu. Terus gimana? Firman. Ini lagi yang tadi pagi yang saya ini, masalah pekerjaan. Wow. Inilah titik tolaknya. Nanti minggu depan saya. Itulah titik tolaknya. Kalau dia ngerti dan dia berjalan dalam itu. Anak saya akan kaya. Anak saya akan kaya. Saya gak punya mental. Saya gak punya pola pikir. Anak saya akan susah. Atau tidak berangan-angan. Lumrah gak sih? Saya ingin tanya dah si Yanti. Kamu pengen anaknya susah atau anaknya berhasil? Kenapa? Itu duniawi loh. Duniawi loh. Nah, masih injak bumi. Selalu berada seperti ada di atas awan-awan. Injak bumi. Kita butuh duit. Kalau lu gak butuh duit, kalau duit itu sebagai hal yang salah, ngapain kerja, ngapain dagang? Buat apa nyari duit? Udah di rumah aja, terus makan gimana? Katanya gak butuh duit. Gimana sih? Duit itu gak salah. Yang salah cinta akan uang. Makanya untuk gak punya cinta akan uang, uang harus keluar. Ngerti gak? Uang harus keluar. Artinya memberi persepuluhan. Itu cintanya jadi gak di uang. Tapi kalau orang yang cinta uang, orang yang bilang uang gak boleh ini duit, tapi kan dia cintanya di uang. Kenapa? Dia gak berani ngeluarin duit. Itu cinta uang. Kalau uang gak ada di dalam dirimu, engkau akan keluar. Baik ketika memberi, baik membeli barang, itu keluar. Orang yang cinta uang ya, orang yang cinta uang, ketika dia mau keluarin duit, sakit. Dia merasa aduh sayang nih gue ngeluarin. Apalagi buat bini gue. Masa mau beliin skincare mahal-mahal gitu. 2 juta, 1 juta. Ngapain? Udahlah pakai yang biasa aja lah. Nah itu artinya di uang. Padahal punya duit ratusan juta. Tapi buat bini, buat istri, buat anak. Aduh ngapain? Nggak usah dandan-dandan lah. Udah aja lu kayak babu aja. Kalau orang yang gak ada hati duit, uang itu bisa keluar tanpa ada rasa takut. Justru orang yang rasa takut keluar uang, itu hatinya di uang. Oke, yang terakhir, Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada yang kurang sini? Atau nggak butuh? Ada yang kurang? Buat apa? Buat 5 aspek ya. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Artinya apa? Dia kasih. Murah hati, dia kasih. Dan tidak apa membangkit-bangkitnya. Membangkit-bangkit. Maksudnya gini,
Banyak orang Kristen ketika dia minta sama Tuhan, langsung tuh yang namanya intimidasi. Lu kan dosa, lu kan pernah ngelakuin itu, lu kan goblok, lu kan begini. Selalu apa yang dosa kita yang dulu-dulu, selalu intimidasi itu akan dimunculin. Supaya kita punya feel guilty sama Tuhan. Sehingga gak punya berani ngomong sama Tuhan. Ini firman katakan, dia tidak akan mungkit-ungkit. Dia dengan murah hati memberikannya. Amin. Murah hati aja, gue kasih kok. Lu minta, gue kasih. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendak kalian meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombangkan kian kemari oleh angin. Jadi ketika kita minta, mintalah dengan iman. Bukan dengan minta takut. Minta dengan keyakinan. Saya butuh hikmat. Kenapa? Hikmat Allah itu yang terbesar. Hikmat Allah membuat saya bisa berhasil dalam 5 aspek. Itu namanya hati. Yang kalian butuhkan adalah memperoleh hikmat. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dapetin hikmat dulu. Arti apa? Masuk di sini. Hati hikmat. Nyaho? Artinya mintalah hati. Aduh, lumayan pedas. Kencengan. Berasa. Minta hati. Amin. Kalau kalian merasa kurang, Tuhan itu enggak larang. Mintalah hati. Ya, hati hikmat. Tapi dengan kerendahan hati kita mintanya. Tuhan, saya tahu saya kurang. Saya butuh hikmat. Saya tahu 5 aspek hidup ini. Ternyata saya banyak kurangnya. Di 4 gak ada. Entah di 3 atau gimana. Itu membuat di situ saya gak berbuah. Saya ngakui karena buahnya tidak ada dalam hidup saya. Saya begini di kesehatan begini-gini. Saya kerjaan gini-gini. Saya tahu. Saya memang tidak punya hikmat. Barulah Tuhan kasih. Kalau kita menganggap diri kita enggak, ya sudah, lu berarti kan enggak butuh. Anggap enggak? Saya tuh minta. Saya tuh minta. Saya merasa tetap kurang. Apalagi saya punya anak. Saya pengen isi anak saya itu dengan firman-firman. Dengan hikmat. Gini loh, hikmat itu sesuatu yang di dalam gitu loh. Bukan yang di permukaan, bukan. Pengertian yang dalam gitu loh. Itu hikmat. Kalau yang biasa-biasa, itu hikmatnya manusia. Gimana caranya Allah bisa menciptakan dunia ini, dasar bumi, firman katakan. Itu kan butuhnya hikmatnya gila gitu loh. Manusia nggak bisa bikin gimana itu namanya Andromeda lah, itu begitu Bima Sakti lah. Ini ternyata banyak lagi gitu loh. Manusia nggak mungkin bisa. Makanya orang yang minta hikmat adalah yang sadar Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang memang kita butuhkan. Jangan menganggap diri kita sudah. Makanya Paulus ngomong, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari, aku maju tetap. Dan aku tidak menganggap aku sudah memperolehnya. Artinya seumur hidup kita sampai mati kita harus belajar. Ini saya lagi belajar Salomo, luar biasa.
Benar, ini membuat saya jadi agak kadang-kadang saya terbengong-bengong gitu loh. Kenapa nggak kepikiran? Kenapa nggak disadari ya? Ternyata ini ya. Luar biasa, Salomo tuh luar biasa. Makanya pantasan ya dia mempunyai 210.000 malaikat Uril, malaikat bijaksana. Pantesan dia bijaksana. Tuhan kirim itu malaikat-malaikat semuanya untuk kasih tahu dia ngerti. Tetapi harus ada namanya hati. Itu malaikat baru bisa ngomong kalau ada hatinya Allah di sini. Malaikat ngomong ke kita harus ada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Roh Kudus itu medianya kita. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah melalui malaikat. Kenapa melalui malaikat? Karena Allah kirim malaikat, caranya dia adalah malaikat. Firman Allah katakan, karena di dalam malaikat itu ada namaku. Roh Kudus adalah medianya untuk dia ngomong sama kita. Untuk kita bisa ngerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Nah, ada satu tambahan lagi. Hati hikmat. Biar Roh Kudus di dalam diri kita dimasukin hati yang hikmat. Jadi ada tambahan hati yang berhikmat. Ini seperti Salomo. Hati Salomo dimasukin hatinya Allah. Ada tools, alat yang hati Allah masuk ke dalam diri dia. Nyatu. Akibat nyatu, si Salomo ini berpikir persis seperti Allah berpikir. Persis. Jadi ketika dia ngomong itu omongan Allah. Karena hatinya adalah Allah di situ. Ini dalam. Saya harap kalian ngerti. Hatinya Allah menyatu dengan hatinya Salomo. Sehingga hatinya Salomo akan selalu mengucapkan hal-hal yang benar. Karena dari Allah. Orang berpikir begini. Gimana nih saya tahu nih. Ini hatinya saya kah? Atau hatinya Tuhan? Seringkali orang selalu bingung di situ. Tahu nggak? Orang yang ngomong gitu adalah orang bayi rohani. Nah, saya ngomong tegas saya. Bayi. Orang yang dewasa, hatinya dikuasai. Ketika dia ngomong, Allah ngomong melalui hatinya, melalui Roh Kudus, dia tahu ini benar. Nggak ada pertanyaan. Ketika dia bertanya, dijawab. Nggak ada berpikir, ini suara Tuhan atau suara gua nih ya. Ini perkataan Tuhan atau perkataan gua? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada gitu hanya orang bayi rohani. Lumrah. Tetapi ketika dia mau semakin dewasa, belajar firman, firman masuk ke hatinya dikuasai oleh firman. Apapun yang Tuhan omongin itu adalah Tuhan. Tidak ada pertanyaan. Gimana caranya? Hiduplah untuk Allah. Belajar firman. Kenapa saya berani ngomong ini semua adalah perkataan Allah? Karena memang ini kebenaran. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. 4 aspek hidup yang saya nggak tahu kapan lah. Entah kapan saya nggak ngerti. 4 aspek hidup itu semuanya dari Allah. Dan saya percaya. Dan saya yakin itu adalah dari Tuhan. Bukan dari diri saya sendiri. Kenapa? Karena semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satu pun yang menyimpang. Tuhan kasih saya hikmat ya bla 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 kayak begini. Oke, saya ngerti. Yang membuat seseorang bisa berhasil hidupnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tapi hari ini kita nggak doa masalah minta hikmat. Hati hikmat. Kalian dengerin dulu lagi. Ini gak mudah, tetapi harus ada pengertian. Ketika diberikan hati berhikmat, masuk hikmatnya Allah. Ada toolsnya Allah masuk. Atau kalian bisa minta sendiri sih ya. Itu terserah masing-masing. Oke lah, demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Dengarkan di Spotify, hati di deskripsi.
Amin. Oke ya, musik.